Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Bupati Sambas Haji Santono menyebut kemegahan gedung layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas bukan sekedar pencitraan. Bupati Santono mengatakan gedung tersebut memiliki beragam fasilitas modern dan patut dibanggakan sebagai gedung layanan perpustakaan termegah dan termewah di Kalimantan Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Imam Maksum yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Baik, terima kasih Firda dan Tribuners yang berada dimanapun Anda berada. Masyarakat Kabupaten Sambas berbangga karena telah memiliki gedung layanan perpustakaan yang megah di Kabupaten Sambas. Nah, gedung pelayanan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas ini baru saja diresmikan pada 28 Juni 2022 kemarin. Bupati Sambas Santono beserta Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando meresmikan secara langsung gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas yang terletak di Desa Dalap Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, layanan perpustakaan ini dikelola langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan disebut-sebut gedung perpustakaan ini sebagai gedung termegah, gedung perpustakaan termegah di Kalimantan Barat. Gedung perpustakaan daerah Kabupaten Sambas ini memiliki 3 lantai dengan berbagai macam fasilitas modern. Di antaranya adalah terdapat ruang baca yang lengkap, kemudian koleksi buku yang lengkap, kemudian ada atau tersedia studio mini yang berkapasitas 50 kursi yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk nonton bareng atau menayangkan video-video kedaerahan. Juga terdapat fasilitas modern lainnya seperti pintu perpustakaan yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Kemudian di lantai rooftop terdapat kafe atau pojok milenial. Kafe ini tersedia berbagai macam minuman dan makanan. Dan jika bersantai di atasnya, maka pemandangan Kabupaten Sambas atau pemandangan Kota Sambas akan terlihat sangat jelas. Gedung perpustakaan daerah Sambas ini diresmikan setelah dibangun dengan menggunakan APBN sebanyak 8,5 miliar rupiah. Diharapkan gedung layanan perpustakaan ini seperti yang disampaikan oleh Bupati Sambas dapat mendongkrak indeks literasi masyarakat atau mendongkrak daya literasi masyarakat Kabupaten Sambas khususnya dan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sambas. Sekian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Uskup Agats Asmat, Monsinyur Aloysius Murwito berkesempatan mengunjungi umat Katolik di wilayah Keuskupan Maumere, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Koting. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri perayaan Misa 50 tahun hidup Pembiara Bruder Felix Kabupung, biarawan asal Paroki Fransiskus Xaverius Koting. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang semuanya. Dapat kami laporkan Uskup Agats Asmat, Monsinyur Aloysius Murwito FM berkesempatan mengunjungi Keuskupan Maumere, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Koting yang berada di wilayah Kabupaten Sika. Adapun kunjungannya ini dalam rangka mengikuti misa syukuran
Pesta Emas 50 tahun hidup membiaranya Bruder Felix Kabukung, OFM. Misa tersebut digelar di Aula Paroki Santo Franciscus Xaverius Kuting yang tepat berada di Desa Kuting, Kecamatan Kuting, Kabupaten Sika pada hari Rabu 6 Juli 2022. Dan satu momen unik adalah bahwa umat di Kuting, terutama juga yang hadir dalam misi tersebut, sangat antusias menyambut kedatangan dari Monsinyur Aloysius Murwito ini. Dan tampak bahwa usai misa banyak sekali umat yang berebutan untuk berfoto dan juga mencium tangan uskup sendiri. Kejadian itu bukan terjadi di dalam gereja, tapi juga pada saat di tempat acara juga umat masih antusias, terutama meminta untuk berbicara secara langsung maupun juga mencium tangan uskup dan juga berfoto dengannya. Dan hal ini juga mendapat tanggapan dari Pastor Paroki Santo Xaverius Kuting, Romo Rudi. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini tentunya menjadi satu berkah untuk paroki tersebut, terutama kunjungan ini tidak serta-merta sebagai kunjungan biasa, namun bisa menjadi satu tambahan atau dalam katanya Romo Rudi, ia meyakini bahwa dengan kunjungan ini kiranya dapat menumbuhkan terutama semangat atau panggilan hidup membiara untuk anak muda di Paroki Kuting. Dan ia juga berharap bahwa kunjungan ini dapat memotivasi masyarakat terutama dalam aktif dalam hidup menggereja. Dan selain itu pula dalam wawancara kita dengan Uskup Aloysius Murwito, ia juga menyampaikan bahwa sangat istilahnya mengapresiasi toleransi hidup beragama yang dibangun di wilayah Kabupaten Sika, terkhusus saat ia berada di Paroki Kuting. Di sana ia melihat bahwa umat sangat ramah, dan terutama selain itu pula yang ia lihat di wilayah Kota Maumere juga nampak bahwa relasi antara umat beragama itu sangat baik menurutnya. Dan ia merasa diterima di sana dan merasa sangat senang dengan sambutan dari umat Paroki Kuting, terutama umat-umat yang ikut misa tersebut. Dan juga selain itu pula salah satu warga lainnya, umat lainnya yang turut serta dalam misa tersebut bernama Maria, ia juga mendapatkan kesempatan untuk mencium tangan uskup dan juga berfoto dengannya. Ia mengungkapkan ini adalah pengalaman yang pertama untuknya bertemu dengan uskup pemimpin gereja di wilayah keuskupan, dan ia berharap bahwa ya uskup dapat datang lagi ke Maumere, terutama berkunjung ke Paroki Kuting. Adapun saya tambahkan sedikit bahwa Uskup Aloysius Murwito ia juga menyampaikan pengalamannya datang ke Maumere sudah sekian kalinya, namun ke Paroki Kuting baru pertama kali. Dan ketika melihat situasi seperti itu, ia merasa diterima. Demikian dapat kami laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Nofri dari Tribun Forest melaporkan langsung dari Maumere. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi kepariwisataan di Green Talau Park atau GTP Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno kepada awak media selesai berkeliling di GTP Ulakan Padang Pariaman pada Selasa 5 Juli 2022. Sandiaga Uno menyebut banyak hal yang menarik yang ada di GTP Ulakan Padang Pariaman, seperti kuliner lokan, buah nipah, kemudian hingga trekking mangrove yang ada di sana. Yang kemudian memuji keterlibatan berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata di GTP Ulakan Padang Pariaman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyu. Baik, terima kasih Firda, Tribuners. Selamat siang, dapat kami laporkan bahwasanya Menparekraf RI Sandiaga Uno telah mengunjungi desa wisata Green Talau Park Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada 5 Juli 2022, 2 hari yang lalu. Jadi Menparekraf RI berkunjung ke desa wisata GTP Ulakan ini dalam rangka visitasi menilai langsung desa wisata GTP Ulakan yang menjadi 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022. Jadi dalam kunjungannya, Menparekraf berkeliling di GTP Ulakan ini, melihat potensi yang ada, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di sana, kemudian
potensi-potensi lain seperti kuliner lokan, buah nipah, dan kemudian keagumannya diungkapkannya karena GTP Ulakan ini ialah desa wisata yang berbasis komunitas. Jadi banyak pihak yang terlibat di sini untuk mengembangkan objek wisata yang ada. Kemudian bisa diketahui juga bahwasanya trek mangrove yang ada di sini panjangnya lebih kurang 1 km lebih dan dapat dimanfaatkan, dinikmati oleh pengunjung berjalan di atas papan, persisnya di samping ataupun di dekat muara pinggir laut, dan berjalan mengelilingi mangrove, hutan-hutan mangrove yang ada. Selain itu di trek mangrove itu juga banyak beraneka ragam hewan yang masih ada di sana. Kemudian desa wisata Ulakan ini juga terintegrasi dengan makam Syekh Burhanuddin, sebuah komplek makam ulama besar di Minangkabau masa lalu. Jadi sangat lengkap potensi wisata yang ada di Ulakan ini, sehingga Parekraf sangat mengagumi tempat ini. Kemudian Sandiaga Uno mengatakan agar semua pihak terus menggali potensi untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja, karena menurutnya banyak sekali lapangan kerja yang sudah tercipta di sini, karena memang pariwisata di Gorontalo Park ini berbasis komunitas. Sandiaga mengungkapkan lewat pengembangan potensi wisata yang ada, diharapkan desa wisata GTP Ulakan ini bisa menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat, karena kata dia pemerintah akan segera membuka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur Malaysia ke Bandara Internasional Minangkabau. Kata dia tidak akan lama lagi penerbangan langsung dari Kuala Lumpur akan bisa direalisasikan, mengingat Bandara Internasional Minangkabau hanya berjarak sekitar 20 km dari GTP Ulakan dengan durasi waktu tempuh hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja, dan itu sangat menguntungkan bagi GTP Ulakan sebagai suatu destinasi wisata andalan di Kabupaten Padang Pariaman maupun Provinsi Sumatera Barat. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Wahyu Bahar dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Ormas di Lampung meninggal dunia setelah dikeroyok sejumlah pemuda. Saat pengeroyokan terjadi, Ketua Ormas dan 2 rekannya yang lain juga dianiaya. Ketua Ormas di Lampung berinisial HR meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan kondisi 2 rekannya saat ini mengalami luka-luka. Anggota Polresta Bandar Lampung mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk menganiaya Ketua Ormas dan 2 rekannya. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Jalan Ir Sutami, Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Minggu 3 Juli sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Satu pelaku pembunuhan akhirnya juga menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Hendra Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendra. Oke, terima kasih. Lihat deh, ada tas sekolah nggak ya? Ada. Kaos kaki? Ada. Ada wajan? Ada. Ada mainan? Ada. Ada. Belanja di Mister DIY, semua ketemu di sini. Firda dan juga Tribuners ya, terkait daripada adanya pembunuhan di Wailaga ya pada hari Minggu kemarin. Saat ini polisi masih menyelidiki berbagai tersangka ya, dan memang satu tersangka sudah menyerahkan diri pada keesokan harinya. Untuk kronologi sendiri bahwasanya pada hari Minggu ya, pada tanggal 3 kemarin, 3 bulan 7, saat sedang dilakukan ada hajatan ya di lokasi setempat, ada perselisihan antar 2 orang ya, sebenarnya bukan kelompok, yaitu antara ketua ormas yang menjadi korban dan juga beberapa tersangka. Untuk kronologi pertamanya memang perselisihan terjadi ketika korban
berselisih paham atau ya berselisih paham dengan pelaku, dan kemudian para pelaku pergi ya. Namun tidak lama berselang daripada itu korban bersama dengan dua rekannya kembali menemui pelaku, dan ternyata naasnya pelaku juga bersama dengan kelompoknya atau teman-temannya sudah siap dan membawa sajam. Itu sekitar ada 5 orang menurut keterangan warga setempat juga memang. Dan pada saat itu memang langsung bentrok ya di situ dengan korban tewas, salah satunya adalah ketua ormas ya, dan 2 rekan lainnya itu mengalami luka cedera. Untuk ketua ormas sendiri itu mengalami luka di bagian kepala dengan sabetan sajam ya dari para pelaku, dan juga memang langsung tewas di tempat ya. Untuk lokasinya sendiri berada di Welaga, Sukabumi ya, di Kampung Purwodadi. Memang di suatu perkampungan yang jauh ya dari pusat kota. Untuk ormasnya sendiri memang tidak dijelaskan ormas apa, karena memang agar tidak menimbulkan keributan lebih lanjut. Namun yang pastinya keributan tersebut bukan terjadi antar ormas ya, namun antar individu saja, yang kebetulan memang korbannya adalah ketua ormas kepemudaan di salah satu kecamatan di Lampung Selatan ya, Tanjung Bintang. Karena juga korban memang bukan warga setempat ya. Seperti itu rekan Firda dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Bintan mengamankan 7 orang diduga pelaku terkait kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Kabupaten Bintan pada Minggu 3 Juli. Para pelaku diamankan di 4 lokasi yang berbeda di wilayah hukum Polres Bintan. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono menuturkan 7 orang pelaku yang diamankan ini atas kasus 16 orang yang menjadi korban dalam kasus penyelundupan PMI ilegal. 7 orang yang terlibat dalam penyelundupan calon PMI merayu para korban yang berasal dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Alfandi Simamora yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfandi. Halo rekan Alfandi. Ya. Atas waktu yang diberikan. Baik, terkait penangkapan 7 orang pelaku terkait kasus penyelundupan PMI ilegal di Kabupaten Bintan, ini diamankan oleh Polres Bintan itu di hari Minggu malam tanggal 3 bulan 7 tahun 2022 kemarin. Jadi pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat, di mana dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan pengiriman PMI ilegal di daerah perairan Teluk Sasa, tepatnya di daerah Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Dari informasi itu, pihak kepolisian dari Satpol Air Polres Bintan dan juga dari Reskrim Polres Bintan langsung melakukan penyelidikan terkait informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut. Di hari itu langsung salah satu daripada pelaku diamankan oleh pihak Reskrim Polres Bintan, di mana saat itu diamankan 1 orang di daerah Teluk Sasa, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Setelah itu dilakukan pengembangan oleh Polres Bintan sehingga mengamankan sebanyak 6 orang lagi. Hingga saat ini ada 7 orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian terkait penyelundupan PMI ilegal melalui perairan Desa Teluk Sasa di daerah Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Dari pengungkapan ini, itu ada 16 orang PMI ilegal berhasil diselamatkan atau dihentikan untuk pengiriman ke Malaysia. Setelah itu pihak kepolisian berkoordinasi dengan BP2MI untuk langkah selanjutnya terhadap 16 korban yang akan diberangkatkan oleh para pelaku ke Malaysia melalui jalur ilegal.
Nah, selanjutnya untuk 7 orang pelaku ini itu masing-masing mempunyai peran yang untuk menjalankan aksi tersebut. Di mana untuk otak pelakunya ini itu untuk otak pelaku ini itu merupakan inisial daripada otak pelaku itu merupakan seorang warga Lombok yang memang bertempat tinggal di daerah Nongsa, Kota Batam. Ini merupakan otak pelaku yang menjaring para korban dari Lombok dan diantar ke Kota Batam sehingga selanjutnya dituju menuju daerah Kabupaten Bintan, di tepatnya melalui pelabuhan Roro Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Setelah itu dari sana para korban dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti para korban langsung diberangkatkan melalui perairan ilegal yang ada di desa Teluk Sasa, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Masing-masing para pelaku ini mempunyai peran. Ada yang mengantar jemput para korban dari Bandara Hang Nadim ke pelapor. Itu juga ada yang menjemput para korban dari Tanjung Uban menuju perairan Desa Teluk Sasa, Kabupaten Bintan. Mungkin demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alfandi Simamora dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang gadis belia berinisial TS 15 tahun menderita luka tusuk di leher dan tangan akibat pencurian dengan kekerasan atau juras. Aksi juras tersebut terjadi di indekos korban di Jalan Sultan Badarudin, Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung pada Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 10 malam. Menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian juras sempat terdengar teriakan. Namun tak lama berselang keluar seorang pria dari sana menggunakan sepeda motor. Sementara korban yang berada di dalam kamar indekos ditemukan sudah bersimbah darah. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Rio Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Oke, terima kasih rekan Firda. Baik, dengan saya Rio, reporter Tribun Lampung melaporkan bahwasanya kejadian bermula seorang gadis belia berinisial TS yang berusia berkisar di 15 tahun yang sedang menempuh pendidikan ya. Terjadi kejadian kekerasan berencana dan menderita luka tusuk di bagian leher dan tangan. Aksi curas tersebut terjadi di indekos korban di Jalan Sultan Badarudin, Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung. Kejadian pada Rabu 5 Juli 2022 dan sekitar pukul 10 malam. Jadi hasil pantauan kita kemarin, menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian curas atau kekerasan tersebut sempat terdengar teriakan. Namun, teriakan tersebut tak berselang lama. Kemudian setelah itu terpantau oleh warga, keluar seorang pria menggunakan sepeda motor dari kawasan tersebut. Sementara itu, korban yang berada di dalam kamar indekos ditemukan sudah bersimpah darah, serta sejumlah uang dan ponselnya raib di gondol pelaku. Mengetahui hal tersebut, menurut keterangan
warga sekitar, warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat, sehingga korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Masih kata warga, salah seorang ketua RT 07 Gunung Agung membenarkan adanya peristiwa tersebut setelah kita tanyakan ya rekan Firda. Namun saat dirinya tiba di lokasi, kejadian korban diketahui sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian salah seorang warga juga membenarkan kejadian itu dan setibanya dia di lokasi dan sudah terpantau pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP. Jadi sementara itu salah satu penghuni indekos yang enggan disebutkan namanya saat kita tanya, menurutnya korban sudah tinggal sejak 4 bulan terakhir, sehingga kamar indekos tak mengenal baik dengan pria menyewa kamar ataupun korban. Jadi hingga diberitakan saat ini belum kita ketahui pasti keadaan korban karena sedang melakukan perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Ya mungkin itu Firda yang bisa kita laporkan dari Tribun Lampung atas kejadian kekerasan berencana yang melibatkan luka tusuk bagian leher dan bagian tangan. Dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih rekan Rio dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB telah dicabut pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos, aksi cepat tanggap cabang Sumatera Utara masih melakukan aktivitas seperti biasa. Kantor ACT cabang Sumut yang terletak di Jalan Abdullah Lubis, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan masih terlihat buka. Menurut Markom ACT Sumut Edi Purnomo, pihaknya saat ini masih menunggu instruksi dari pusat soal nasib kedepannya status dari kantor mereka. Ia juga menyampaikan saat ini pihaknya belum bisa memberikan komentar apapun terkait adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh ACT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Firda dan juga para tribun di rumah. Ya, memang pasca dicabut izinnya ACT atas adanya sejumlah aliran dana yang tidak wajar. Namun sejumlah ACT khususnya di Sumatera Utara masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Kita kemarin sempat mengunjungi kantor ACT Sumatera Utara yang terletak di Jalan Abdullah Lubis. Di sana kita bertemu dengan Makom dari ACT Sumut sendiri. Dia mengatakan bahwasanya sampai sejauh ini ACT di Sumatera Utara masih beroperasi seperti biasanya. Namun dia mengatakan terkait adanya isu-isu terkait ACT, pihaknya sampai sejauh ini belum mengetahui dan belum ada instruksi selanjutnya bagaimana keberlangsungan ACT di Sumatera Utara. Ia pun mengatakan bahwasanya akan menunggu dari instruksi pusat bagaimana nasib dari ACT Sumut sendiri, apakah kedepannya masih beroperasi ataukah ditutup, mengingat izinnya juga sudah dicabut oleh pemerintah. Nah, hal tersebut dia juga menjelaskan bahwasannya pihaknya belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terkait ACT. Dia pun mengatakan sejauh ini memang pihaknya masih bekerja secara normal begitu, secara sebagaimana sebelumnya dilakukan, dan aktivitas juga masih dijalankan sampai saat ini. Dia juga mengatakan bahwasannya dari ACT Sumut sendiri katanya belum mendapatkan perihal apakah akan ditutup atau tidak. Semalam memang ACT Sumut sendiri terlihat
masih sepi, namun ada sejumlah karyawannya yang masih melakukan pekerjaan seperti biasanya di ACT Sumut. Ya, demikian Firda dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah kapal nelayan dikabarkan mengalami kecelakaan dengan kapal kargo di perairan Lautan Akeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Selasa 5 Juli. Dari informasi yang dihimpun, akibat kecelakaan tersebut, kapal nelayan Cahaya Bintang rusak parah. Bahkan kapal nelayan itu tenggelam selesai ditabrak oleh kapal kargo. Salah seorang ABK Daeng Rangka mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Awalnya mesin kapal nelayan asal Kecamatan Galesong Utara ini mendadak mati. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Said. Ya, terima kasih Firda. Di mana kapal milik warga Galesong Utara ini hendak pulang usai mencari ikan di perairan Kepulauan Sumanga, Kabupaten Pangkep. Namun saat di perjalanan pulang sekira 13 mil dari Kepulauan Tanah Keke, mesin tiba-tiba perahu nelayan tersebut mendadak mati. Dari informasi dihimpun karena adanya lumpur yang masuk ke mesin nelayan tersebut, sehingga dua kapal atau perahu nelayan lainnya menarik kapal nelayan yang mau tersebut. Namun di pertengahan jalan tiba-tiba kapal kargo dari berukuran besar itu menabrak kapal nelayan tersebut, hingga akhirnya kapal nelayan ini mengalami kerusakan parah, bahkan sempat tenggelam. Namun beruntung kejadian atau insiden ini tidak menelan korban atau korban jiwa. 15 ABK yang berada di perahu nelayan tersebut itu selamat dan telah naik di kapal kargo tersebut. Menurut saksi dan kepala desa setempat bahwa kapal nelayan yang rusak atau ditabrak oleh kapal kargo ini sebelumnya telah mengirimkan pesan lewat pesawat radio terhadap kapal kargo tersebut. Namun tidak ada balasan, sehingga pada saat ditarik tiba-tiba kapal kargo ini menabrak kapal nelayan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, dan namun pemilik perahu nelayan itu mengalami kerugian ditaksir sekira kurang lebih 1 miliar rupiah. Begitu, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Said dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan yang tadi sudah diimbun oleh rekan Said dari Daeng Muntu, saksi, dan juga Rustan, PLT Kepala Desa Tamalete, Takalar. Berikut liputannya untuk Anda. Dia cari ikan atau berhenti atau bagaimana ceritanya? Sudah kembali pulang dari kampung. Pulang cari ikan ya? Sudah cari. Kembali di kampung. Oh, mau kembali ke kampung, mau pulang ke rumah. Ya. Terus ceritanya deh? Baru ditabrak itu. Sempat katanya mati mesinnya juga di. Mati itu mesinnya yang ditunda. Oh, mati mesinnya yang ditunda. Langsung ditabrak. Terus tiba-tiba itu kapal besar dari mana itu? Dari Vietnam itu, dari Berlaku Luang. Apa? Di konten lewat pesawat. Iya, baru saya kembali Kak. Jauh di belakangku. 10 mil kayaknya. 10 mil. Baru minta tolong. Iya, minta tolong. Oh, minta tolong sama kita. Iya, kembali. Baru kita kembali untuk membantu. Iya. Tapi waktu kita lihat bagaimana kondisinya itu kapal kan? Langsung tenggelam. Setelah ditabrak itu. Iya, hancur itu kapal. Hancur kapal. Iya. Renovasi makin siap dengan Julo. Isi rumah cicil nanti Julo
Terus itu ABK-nya 15 orang di mana? Di atas di kapal yang besar. Oh, masih manjat naik ya? Selamatkan dia. Masih diselamatkan. Oh, belum sampai di sini dan di Kalesong. Tidak. Masih di masih ada kapal ya? masih di tempat itu. Di kapal. Terus yang 2 kapal yang menarik itu bagaimana kelanjutannya? Dia kembali langsung jalan atau bagaimana? Tidak, langsung di situ. Tarik kapal lagi? Iya, tarik kapal terus. Oh, berarti ditarik ke pinggir laut di sini di kampung sini? Iya. Itu kapal yang ditabrak Pak, memang mati mesinnya? Mati mesinnya. Sehingga ditunda? Iya. Ditarik ya? Ya. Mana bisa dijelaskan? Kami punya warga melaut dan pas menurut pedoman awak kapalnya itu dia jalan sesuai dengan jalur yang dia hadapi. Maksudnya dia punya GPS itu jalurnya benar, tapi di tengah perjalanan melaut ada kapal kargo ya, tiba-tiba ada kapal kargo kelihatan dan langsung menabrak kapal yang dibawa oleh awak kapal yang ada 15 orang ya. Informasinya kapal nelayan tersebut sempat mesinnya mati ya, sempat ditarik begitu. Iya, sempat ditarik karena menabrak langsung awak kapal yang dibawa oleh 15 orang itu, dan itu kapalnya sekarang rusak berat dan tidak bisa lagi terpakai. Untung saja dari 15 itu awak kapal itu bisa diselamatkan, dan informasi terakhir ini awak kapalnya masih di sekitar laut yang saya dapat informasi ini, tapi masih dalam keadaan sehat walafiat. Jumlah sebenarnya berapa ABK yang ada di kapal tersebut? Menurut keterangan pemilik, karena ini pemilik Haji Rurung, itu ada 15. Kalau kondisi kapalnya sendiri sekarang posisinya di mana? Kalau kondisi kapal sudah tidak bisa lagi terpakai, dan itu sudah berat, dan saya harap ini kapal yang menabrak ini, yang kapal kargo ini bisa memberikan santunan kepada kapal yang ditabrak, yang terutama bagi awak kapalnya itu. Sekarang posisi kapal yang rusak itu di mana, Pak? Sekarang masih dalam keadaan ditarik ya, jadi ada juga di pinggir berserakan yang puing-puingnya itu karena tertabrak. Ada juga sebagian yang ditarik ke bibir pantai. Pantai sudah ada ya. Pak, ini DP 33 tahun, seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya. S, 53 tahun, warga Sragen, mengaku jika memang merasa jengkel atas nasihat sang ibu. Hal itu diungkap DPS di hadapan awak media ketika dihadirkan di Mapolres Sragen pada Rabu 6 Juli. DP melakukan aksi dengan memukul dengan tangan kirinya hingga mengakibatkan sang ibu terjatuh. Menurut pengakuan DP, sang ibu sempat melawan dengan menangkis pukulan DP dengan tangan. Namun, apa daya sang ibu yang sudah berusia lanjut tak berdaya dengan pukulan yang diayunkan oleh DP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik Firda, selamat siang Tribuners. Benar pada di Kabupaten Sragen telah ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri, yang mana kejadian tersebut berawal dari pada Selasa 28 Juni tahun 2022 kemarin, yang mana sang ibu diketahui tetangga sudah meninggal dunia dalam keadaan sujud dan kepala masuk ke dalam ember yang berisi air di kamar mandi rumah korban atau S berusia 53 tahun ini. Kemudian warga sempat warga sempat tidak merasa curiga, dan ketika setelah dimakamkan baru warga melakukan kumpul-kumpul dan merasa ada kejanggalan dari kematian S ini. Kemudian warga dan beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Sragen dan segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari pihak Polres Sragen mengajukan untuk dilakukan otopsi atau pembongkaran makam kembali agar diketahui apa penyebabnya, apakah memang ada indikasi tindak pidana atau tidak. Kemudian Polres Sragen yang dilakukan oleh Bidokes Polda Jawa Tengah telah melakukan autopsi pada Minggu pagi dan menghasilkan bahwa hasil otopsi tersebut menyatakan bahwa
S mengalami pendarahan di lapisan otak dan kehabisan nafas. Kemudian Polres Sragen melakukan pemeriksaan dan olah TKP di rumahnya dan memeriksa beberapa saksi yang terdiri dari beberapa tetangga dan kemudian mengarah kepada DP yang merupakan anak kandung korban sendiri. DP ini sehari-hari tinggal bersama S dan memang anak tunggal, tinggal berdua dengan S saja. Kemudian setelah ditangkap, DP mengakui perbuatannya, di mana saat melakukan aksinya, DP waktu itu sehari sebelum malam harinya sebelum melakukan tindakannya itu, DP sempat kumpul bersama teman-temannya dan minum minuman keras. Kemudian DP pulang sekitar pukul 12:30 dini hari dan diingatkan oleh ibunya untuk mencari pekerjaan. DP ini dalam kesehariannya merupakan seorang pekerja serabutan yang mana kalau ada pekerjaan dia bekerja, kalau tidak ada ya dia menganggur. Kemudian DP ini selalu diingatkan oleh ibunya dan dinasihati oleh ibunya untuk mencari pekerjaan yang layak dan diminta untuk menyusul sang kakak keponakan yang saat ini sudah bekerja di Jakarta. Setelah itu, karena DP merasa jengkel karena selalu diingatkan oleh ibunya setiap hari, DP kemudian nekat melakukan aksi tersebut dengan mengayunkan tangan kirinya ke tubuh Setiorini S tersebut. Kemudian S terjatuh dan pingsan. Kemudian untuk mengelabui agar perbuatannya tidak diketahui oleh tetangga maupun masyarakat, DP ini membuat skenario baru, yakni meletakkan ibunya di kamar mandi dan memasukkan kepala ibunya ke ember agar seolah-olah ibunya ini terjatuh di kamar mandi. Kemudian atas perbuatannya itu langsung polisi melakukan penahanan dan DP dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ya, baik. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan atau pengakuan dari tersangka DP dan juga Kapolres Sragen AKBP Peter Ianutama. Berikut liputannya untuk Anda. Korban, yaitu sesuai dengan hasil dari otopsi, memang ada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri, memukul kepala, kemudian memukul dada, memukul lengan kanan, sampai kemudian ibunya jatuh, kemudian membenturkan 3 kali ke lantai, sehingga si ibu kondisinya sudah pingsan, tapi menurut yang bersangkutan tangannya masih gerak-gerak. Selanjutnya, untuk mengaburkan kegiatannya tersebut, yang bersangkutan kemudian membuat skenario biar seolah-olah terjatuh di kamar mandi, sehingga yang bersangkutan menyiapkan ember, mengisi ember dengan air dengan gayung warna kuning, ini nanti kita perlihatkan, baru kemudian disetting, diangkat ibunya seolah biar kepalanya terpleset, kepalanya masuk ke dalam ember. Nah, itu menjadi hasil dari otopsi juga, bahwa penyebab kematiannya karena di sininya ada pendarahan di permukaan otak, kemudian ada juga kehabisan napas, ya, pengaturan dasar tengkorak, kemudian kehabisan napas juga. Diduga pada saat itu tangannya masih gerak-gerak, bisa dilakukan kepalanya direndamkan ke air, kemudian kehabisan napas. Nah, motif dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini adalah karena memang dua keluarga ini sehari-hari tinggalnya bersama, ibu dan anak, yang bersama anak kandung, anak tunggal. Memang kesehariannya juga kesulitan ekonomi, sehingga si ibu kerap memberikan nasihat kepada si anak supaya mencari kerjaan yang benar. Ada juga saran-saran untuk berangkat ke Jakarta, nyusul kakak keponakan untuk bisa mencari nafkah pekerjaan yang layak, sampai bahasanya keluar apa nggak kepengen mau perbaiki rumah supaya bangun. Aku terus lagi, ya aku pukul, tangannya melawan tapi ya kalah tenaga sama saya, jadi lemas pingsan itu misalnya.
bisa membenturkan itu. Iya. Menggunakan kapal motor atau KM Camara Nusantara 6 sebanyak 550 ekor sapi diantar ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 6 Juli siang. Ratusan sapi tersebut berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba di Pelabuhan Trisakti. Dijelaskan Subkoordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Dr. Hewan Isrokel. Selanjutnya sapi-sapi tersebut akan didistribusikan ke sejumlah daerah, yakni di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan daerah lainnya. Berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Isrokel mengaku melakukan sejumlah tindakan. Di antaranya melakukan sterilisasi pada hewan, kapal, dan juga armada pengangkut guna memastikan sapi-sapi tersebut dipastikan sehat sampai proses pendistribusian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Oke, selamat siang Tribuners dan juga Firda. Dapat saya laporkan kemarin Banjarmasin kedatangan lagi sejumlah hewan kurban, yaitu sapi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Sapi-sapi itu datang di Banjarmasin itu melalui jalur laut menggunakan kapal motor dan berlabuh di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Totalnya ada 550 ekor sapi. Nah, sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah, itu Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin memastikan kesehatan para sapi yang baru datang tadi. Dengan cara yaitu memeriksa bagian kuku dan juga mulut, berkaitan dengan wabah PMK yang saat ini sedang mewabah. Nah, kemudian juga setelah dipastikan tidak ada tanda-tanda penyakit pada bagian mulut dan kuku tadi, sapi-sapi itu juga disterilkan dengan cara disemprot dengan cairan disinfektan. Nah, kemudian tidak hanya sapi, bagian kapal maupun juga angkutan truk yang akan mendistribusikan sapi-sapi tersebut juga tidak luput dari kegiatan sterilisasi oleh petugas balai karantina. Nah, kemudian setelah dilakukan sterilisasi, tim dari balai karantina juga memastikan kembali dengan cara cek dokumen karantina dari daerah asal sapi tersebut. Nah, sebagai informasi juga dari ratusan hewan sapi tersebut yang datang ke Banjarmasin melalui jalur laut, itu didampingi oleh dokter hewan di Nusa Tenggara Timur menuju Banjarmasin. Nah, kesehatan dan kondisi sapi tersebut terus dipantau oleh tim kesehatan. Nah, dikatakan juga waktu perjalanan menuju ke Banjarmasin ternyata ada satu sapi yang mati dikarenakan kelelahan karena harus melalui jalur laut. Nah, kemudian sapi yang mati tadi langsung dibuang ke laut dengan cara prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Dr. Hewan Isrokel, Subkoordinator Karantina Hewan Karantina Pertanian Banjarmasin. Berikut liputannya untuk Anda. Banjarmasin sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian dan juga surat edaran dari Ketua Satgas Penanganan PMK, bahwasannya setiap pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi itu adalah kita laksanakan tindakan desinfeksi. Artinya di sini kita melakukan penyemprotan cairan desinfektan terhadap satu kapal alat angkutnya, kemudian truk alat angkutnya, dan hewan ternaknya. Tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwasannya hewan-hewan tersebut sehat seperti itu. Dan kemudian juga
kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita karena penyakit mulut dan kuku ini menyerangnya di area mulut dan di kuku, maka kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat apakah ada lesi-lesi atau luka-luka, kemudian apakah dipersalivasi atau air liuran berlebihan, dan kemudian di bagian kukunya juga kita lihat di keracaknya tersebut apakah ada luka. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dokumen fisik dan kemudian desinfeksi, lanjutkan kita pemeriksaan dokumen juga dari karantina asal. Dan untuk saat ini ada 550 ekor sapi. Dua bocah kembar dan ayahnya yang hilang saat musibah longsor di kawasan Tambang Sinabar di Dusun Hulung, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku, sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sang ayah sudah ditemukan dan langsung dimakamkan pada Selasa 5 Juli malam. Sementara dua bocah kembar tersebut ditemukan pada Rabu 6 Juli sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Timur. Babinsa Desa Iha Kulur Serma Dul Hamid mengatakan jenazah keduanya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Ia mengatakan mereka telah dimakamkan pagi di samping kuburan sang ayah di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Andi Papalia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, terima kasih Saudara Firda dan juga Tribuners. Ya, dapat saya sampaikan terkait dengan insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Tambang Sinabar, Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, yang terjadi pada beberapa hari kemarin, tepatnya pada Selasa 5 Juli 2022, Firda dan juga Tribuners. Ya, diketahui sementara untuk dua saudara kembar itu ditemukan pada pukul pagi Rabu 6 Juli 2021. Sebelumnya untuk insiden itu terdapat ada beberapa korban jiwa, kurang lebih ada 6 korban jiwa yang memang saat itu terjadi tepatnya pada hari Selasa itu, Firda dan juga Tribuners. Berdasarkan hasil konfirmasi dari beberapa narasumber di lapangan, yakni yang disampaikan oleh Babinsa Desa Iha Kulur Sarmendul Himbuhena, dia menjelaskan bahwa korban ditemukan setelah 1 hari kejadian atau pasca insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Tambang Sinabar tersebut. Ya, dapat diketahui untuk lokasi tanah longsor itu terjadi ada 2 wilayah atau 2 lokasi yang berbeda, tepatnya di Dusun Hulung dan juga di Tambang Tembaga atau Tambang Sinabar, Firda. Ya, terima kasih. Kembali, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andi Papalia dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 kecelakaan lalu lintas yang merenggut 2 nyawa terjadi di wilayah Kabupaten Belitung pada Rabu 6 Juli. Pertama, yakni laka tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, menewaskan seorang wanita. Sekitar 1 jam kemudian, laka lantas kembali terjadi di Jalan Raya Badau, yang mengakibatkan 1 pengendara mobil meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda, bisa kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2002 kemarin telah terjadi dua laka lantas di wilayah Kabupaten Belitung di jam dan lokasi yang berbeda. Untuk laka lantas yang pertama itu terjadi di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, sekitar pukul 11.30 siang. Mobil carry pickup hitam yang dikendari oleh Mersadi yang berkecepatan tinggi diduga hilang kendali pada saat hujan tengah sedang turun. Kemudian hilang kendali, naik ke trotoar dan menabrak tiang listrik di bagian kiri jalan yang membuat mobil terpental dan terguling di tengah jalan. Akibat kejadian naas tersebut, istri dari Marsadi yaitu Rindi Atika meninggal dunia akibat kejadian tersebut karena menderita luka berat di bagian kepala. Kemudian untuk laka lantas yang kedua itu terjadi di Jalan Raya Badau, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung sekitar pukul 1 siang. Hampir sama dengan laka lantas yang pertama, pada saat kejadian juga jalanan sedang licin karena diguyur hujan lebat pada siang hari kemarin. Mobil carry minibus yang dikendari oleh Karyoto yang melaju dari arah
Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur menuju Bandara HS Hasanuddin, Kecamatan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung. Sedangkan truk box yang dikendarai Berikan energi bernutrisi Milo untuk dukung perkembangan kognitif anak di periode tumbuh aktifnya. oleh Suhendi dan berpenumpang satu orang yaitu Iwansyah melaju dari arah sebaliknya, yaitu dari Tanjung Pandan menuju Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Kota Manggar. Ketika melintas di lokasi, mobil carry yang dikendarai oleh Kartoyo sendiri tiba-tiba oleng dan hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan truk, dan akibatnya kedua kendaraan itu terlibat kecelakaan. Akibat tabrakan yang begitu dahsyat, Karyoto sempat terpental keluar dari mobilnya dan mengalami luka berat di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Atas kejadian laka lantas tersebut, Kasatlantas Polres Belitung itu M. Tommy Franata menyoroti masalah human error atau faktor manusia yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, dirinya akan meningkatkan kembali sosialisasi maupun imbauan baik berbentuk preventif maupun preemptif kepada seluruh pengendara di wilayah Kabupaten Belitung agar lebih berhati-hati dan waspada dalam berkendara, terutama saat hujan sedang turun. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 3 dari 10 sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung belum memenuhi rombongan belajar atau rombel dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Rita Aminah, mengatakan 3 satuan pendidikan yakni SMPN 8, SMPN 9, dan SMPN 10 Pangkal Pinang bahkan sampai proses pendaftaran ulang yang telah berakhir pada 5 Juli kemarin. Dari 3 sekolah tersebut saat ini mengalami minus peserta didik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang sejak ditutupnya pendaftaran peserta didik baru, khususnya di Kota Pangkal Pinang, hingga dilakukannya pendaftaran ulang yang berakhir pada 5 Juli kemarin, setidaknya ada sekitar 3 dari 10 sekolah SMP negeri yang ada di Kota Pangkal Pinang masih mengalami minus ataupun kekurangan jumlah kuota untuk dapat dilakukan tahun ajaran baru 2022-2023. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Rita Aminah, mengatakan 3 satuan pendidikan ya yang mengalami kekurangan kuota tersebut yakni SMPN 9, maksudnya SMPN 8 Pangkal Pinang, kemudian SMPN 9 dan SMPN 10 Kota Pangkal Pinang. Bahkan hingga pendaftaran ulang yang berakhir pada 5 Juli kemarin, 3 sekolah tersebut masih belum memenuhi kuotanya. Rita sendiri mengungkapkan dari 3 sekolah tersebut saat ini yang mengalami minus tersebut setidaknya hanya terdapat berapa persen saja kuota yang baru terpenuhi. Dari misalnya di SMPN 8 dari 216 kuota yang disediakan hanya mampu terisi sekitar 115 orang saja atau baru terpenuhi sekitar 67%. Rinciannya sendiri terdiri dari siswa yang masuk dari sistem zonasi sebanyak 127 orang, kemudian afirmasi 20 orang, mutasi kosong, dan kemudian prestasi sebanyak 3 orang. Kemudian di SMP 9 hanya terpenuhi sekitar 71% saja atau sekitar 189 pendaftar dari kuota yang disediakan sebanyak 252 orang. Kemudian di SMP 10 sendiri yakni paling kecil, di mana hanya terpenuhi sekitar 63% atau hanya 139 orang pendaftar dari kuota yang disediakan sekitar 216 orang. Rincian sendiri untuk peserta zonasi sebanyak 123 orang, kemudian afirmasi 14 orang, mutasi 2 orang, dan jalur prestasi tidak ada sama sekali pendaftar. Selain itu juga terdapat 2 SMP negeri lain yang belum terpenuhi kuotanya secara 100%, dan tinggal sedikit saja di mana yakni SMPN 4 Pangkal Pinang, di mana yang sudah terpenuhi mencapai 98% atau 248 pendaftar dari kuota sebanyak
252 orang. Mulai dari zonasi yakni 198 orang, kemudian afirmasi 44 orang, mutasi 1 orang, dan prestasi sebanyak 5 orang. Kemudian untuk di SMPN 5 Pangkal Pinang sendiri baru terpenuhi 92% atau masih kurang 8% lagi agar kuota pendaftaran di SMP tersebut terpenuhi. Kemudian oleh karena itu memang saat ini masih 3 sekolah menengah pertama yang masih menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan setempat. Sementara itu untuk 6 sekolah SMP negeri lainnya saat ini memang pendaftarannya sudah melebihi kuota yang telah ditetapkan seperti di SMPN 1. Pendaftaran sendiri cukup membludak di mana mencapai hingga 128% atau 279 pendaftar dari kuota yang disediakan sekitar 216 orang. Kemudian di SMPN 2 Pangkal Pinang sendiri lebih parah di mana pendaftarnya sendiri melebihi hingga 190%, di mana atau sekitar 410 orang dari kuota yang disediakan sekitar 216 orang. Kemudian di SMPN 3 hanya melebihi sekitar 120% dengan pendaftar 306 orang dari kuota yang disediakan sekitar 252 orang. Kemudian SMPN 6 juga serupa mengalami kelebihan sekitar 126% dan SMPN 7 sekitar 135%. Sementara itu untuk kuota yang disediakan dari Dinas Pendidikan tersebut, Kota Pangkal Pinang untuk sekolah SMP negeri khususnya pada jalur PBDB kemarin ada sekitar 236 orang. Namun yang mendaftar pada saat PBDB tersebut terdapat 2.607 orang hingga terdapat kelebihan sekitar 241 orang. Oleh karena itu sampai saat ini Dinas Pendidikan sendiri masih terus mendata perkembangan terbaru di mana memang kelebihan siswa yang terdapat di beberapa sekolah tersebut nantinya akan dialihkan ke 3 sekolah yang masih mengalami kekurangan kuota untuk dapat melaksanakan tahun ajaran baru 2022-2023. Meskipun pendaftaran ulang sendiri telah berakhir, sejumlah orang tua sendiri disarankan untuk dapat melakukan pendaftaran di 3 sekolah khususnya di SMPN 8, 9, dan 10 Kota Pangkal Pinang yang sampai saat ini masih kekurangan kuota. Begitu rekan Firza, kembali studi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos JB atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Erwandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Berikut liputannya untuk Anda. Berharap ya orang tua dalam hal ini wali murid, mereka jangan berpikiran atau jangan pengen semuanya masuk ke sekolah favorit. Sekarang ini tidak ada lagi sekolah favorit ya, sekolahnya itu sama semua. Kalau di Pangkal Pinang ini kompetensinya insya Allah hampir sama semua. Jadi jangan memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit versi mereka ya. Padahal kita ketahui bersama, kita ini distribusi guru sudah kita lakukan yang seperti disampaikan Pak Atas tadi, kita akan tetap menjamin mutu ataupun peningkatan kompetensi. Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengaku kaget dengan keputusan Kementerian Sosial atau Kemensos yang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yayasan tersebut. Presiden ACT Ibnu Hajar dalam konferensi pers pada Rabu 6 Juli mengatakan, ACT menyayangkan keluarnya keputusan Menteri Sosial nomor 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang kepada ACT. Ibnu mengaku pihaknya sebelumnya telah memenuhi panggilan dari Kemensos pada Selasa 5 Juli pagi. Dalam proses tersebut semuanya telah dijelaskan secara rinci. Bahkan dari hasil pertemuan itu, ia mengatakan adanya rencana kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan pada Rabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Dan ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, baik rekan Firda, dapat kami sampaikan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menegaskan selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengeluaran keuangan dari yayasan tersebut. ACT juga menyayangkan keluarnya keputusan Menteri Sosial
tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan ACT di Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Presiden ACT yaitu Ibnu Hajar mengaku kaget dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tersebut pada Rabu kemarin. Ibnu mengaku pada Selasa pagi pihak ACT upgrade bisnis. Makin siap dengan Julo. Tambah modal lengkapi usaha. Siap. Julo Kredit Digital siap melesat hidupkan usaha. Memenuhi panggilan dari Kemensos. Dalam proses tersebut, ia juga mengaku semuanya telah dijelaskan secara rinci, bahkan dalam pertemuan itu juga disambut hangat baik dari Kementerian Sosial seperti itu. Bahkan dari pihak ACT juga mengatakan mereka terbuka dengan kedatangan dari Kementerian Sosial yang rencananya akan datang pada Rabu kemarin seperti itu. Namun Ibnu mengaku kaget dengan surat keputusan yang keluar dari Kementerian Sosial seperti itu. Rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satgas Dinas Pertanian dan Pangan Distanpang PD bersama Polres PD memeriksa ratusan sapi di pos penyekatan pasar hewan di Kecamatan Padang Tiji. Sapi diperiksa untuk menghindari terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Distanpang PD Hasbullah menyampaikan sapi milik warga diperiksa di pos penyekatan untuk memutus mata rantai PMK terhadap hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia. Ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nazar. Halo Tribuners, terima kasih Firda. Sudah kami laporkan bahwa tim Satgas PD yang terdiri dari petugas Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan PD bersama personel Polres PD melakukan pemeriksaan sapi atau hewan ternak untuk pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah di Kabupaten PD Aceh. Pemeriksaan sapi tersebut dilakukan di kawasan penyekatan di Kecamatan Padang Tiji pada Selasa 5 Juni 2022. Pemeriksaan tersebut bermaksud adalah untuk memutuskan mata rantai terhadap wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini turut berdampak terjadi di Kabupaten PD Aceh. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Satgas Tribuners tidak ditemukan adanya gejala penyakit mulut dan kuku tersebut, hingga pihak tim Satgas itu tidak menurunkan sapi-sapi atau mengkarantina sapi-sapi yang diperiksa tersebut. Untuk diketahui si Tribuners, pihak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan PD Hasbullah telah menyurati semua camat di 23 kecamatan di Kabupaten PD terhadap hewan kurban yang dilaksanakan oleh masyarakat itu harus adanya surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan, bahwa surat tersebut yang menyatakan bahwa hewan tersebut tidak terhindar dari
PMK. Namun jika adanya hewan yang disembelih saat kurban yang gejala PMK itu tidak disembelih dan harus dilaporkan ke pihak dinas. Untuk diketahui Tribuners, pada tahun 2022 ini Tokopedia ada menyembelih hewan kurban sekitar 81 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Demikian Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nazar dari Srami News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan petani menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Indramayu pada Rabu 6 Juli. Sembari membawa berbagai spanduk dan tanaman tebu, para petani meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan mereka perlindungan saat tengah beraktivitas di lahan tebunya. Dalam aksi tersebut, para petani bahkan mengklaim membawa massa aksi hingga sebanyak 3.000 orang yang berasal dari desa-desa penyangga lahan tebu untuk menyampaikan aspirasi itu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat siang Tribun News. Dapat kami informasikan ya, ribuan petani menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 6 Juli 2022. Sembari membawa berbagai spanduk dan tanaman tebu, para petani meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memberi mereka perlindungan saat tengah beraktivitas di lahan tebu. Dalam aksi tersebut, para petani ini bahkan mengklaim membawa massa aksi hingga sebanyak 3.000 orang yang berasal dari desa-desa penyangga lahan tebu untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Menurut keterangan dari koordinator aksi, Ucok mengatakan dalam hal ini para petani mendukung penuh program pemerintahan dengan PG Jati 7 untuk menggarap tanaman tebu. Hanya saja mereka juga meminta agar pemerintah bisa menjamin keselamatan dan keamanan mereka saat beraktivitas di lahan tebu. Hal ini karena tidak sedikit ya para petani yang mendapat gangguan seperti pengusiran hingga upaya-upaya penjagalan saat hendak beraktivitas di lahan tebu tersebut. Masih disampaikan koordinator aksi, hal tersebut dialami para petani akibat ulah oknum-oknum dari ormas ya yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, demi menjamin swasembada pangan dan gula, para petani ingin pemerintah bisa turun langsung dalam memberikan perlindungan. Mengingat sebentar lagi para petani ini akan memasuki musim tanam tebu. Di sisi lain, pemerintah juga berjanji akan memberikan perlindungan sebagaimana yang dituntut oleh para petani. Dalam seminggu ke depan ya, pemerintah akan membahas soal tuntutan tersebut dan akan kembali untuk membahas bagaimana perihal perlindungan yang nantinya akan diberikan oleh pihak pemerintah. Sekian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Dikembalikan lagi ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Handika dari Tribun Cirebon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Ucok, koordinator aksi, dan juga Nina Agustina, Bupati Indramayu. Berikut liputannya untuk Anda. Karena sejauh ini tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian maupun dari pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam hal ini kebijakan daripada Ibu Bupati untuk memberikan dorongan terhadap petani kemitraan. Gangguan seperti apa? Gangguan seperti ya pengusiran, terus upaya-upaya penjagalan ketika melakukan aktivitas di lahan. Sempat gagal tanam, Mbak, akhirnya. Yang mengatasnamakan, saya tidak oknum daripada Jati 7? Bukan. Mengucapkan terima kasih banyak karena ada beberapa permasalahan yang lalu bisa terselesaikan dari petani-petani kemitraan, dan tadi diterima 7 perwakilan, ya kan, ada beberapa poin yang nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas kembali karena kan buru-burunya waktu ya, seperti itu. Poin yang ini apa, Bu? Salah satu poinnya tetap tentang HGU dan kemitraan, ya kan, yang mungkin ada beberapa permasalahan di lapangan yang mungkin masih diganggu-ganggu, ya kan, dan juga yang kedua adalah terima kasih juga kepada rekan-rekan dari kepolisian, ya kan, ya, dengan adanya kemitraan ini mereka tetap butuh pendampingan dari kepolisian, seperti itu. Himbauan, Bu, untuk petani tebu kita, Bu.
ya kita harapkan petani tebu tetap bagaimanapun untuk sabar, ya kan, tetap solusi-solusi yang ada akan kita selesaikan lah seperti itu. Bedeng di Jalan Teluk Ratai, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung terbakar pada Rabu 6 Juli malam. Lokasi kebakaran tak jauh dari puskesmas dan kantor kelurahan setempat. Dari informasi sementara, kobaran api mulai mengejutkan warga sekitar pukul 9 malam. Api sudah dalam keadaan membara saat warga mengetahui kejadian tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Vincencio Somaferer yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vincent. Iya rekan Firda, benar sekali bahwa di Bandar Lampung, tepatnya di Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, semalam terjadi sebuah kebakaran hebat. Kebakaran melanda hingga puluhan unit perumahan bedeng atau perumahan sederhana yang terbuat dari kayu. Kebakaran itu berlangsung cukup lama ya, karena memang akses untuk menuju lokasi sulit dilakukan. Pemadam sendiri untuk mengendalikan api total personel yang dikerahkan mencapai 79 orang. Sementara untuk waktu pemadaman berkisar mulai dari setengah 9 malam hingga setengah 1 dini hari. Nah, untuk kerugian material hingga sampai saat ini belum diperkirakan secara detail berapa nominal kerugian dari 26 bedeng yang terbakar. Sementara untuk korban jiwa terdapat 2 orang meninggal dunia, di mana 2 orang itu merupakan satu keluarga, di mana 1 ibu dan 1 anak yang masih balita. Mereka meninggal dalam keadaan saling berpelukan. Saat ditemukan mereka sudah bernyawa lagi. Untuk kondisi terkini, saat ini para korban yang berhuni di sana sedang mengais-ngais harta benda yang masih bisa diambil kembali di lokasi kejadian kebakaran. Ya, demikian rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Vincencio Somaferer atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan atau sertijab 6 Kapolres dan Direktur Intelkam Polda Sulut. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Tribrata pada Rabu 6 Juli sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pada upacara sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas para pejabat. Kapolda Sulut dalam sambutannya mengatakan serah terima jabatan merupakan hal yang wajar di kepolisian karena ini adalah bentuk penyegaran ataupun kebutuhan organisasi Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, baik Tribuners dimanapun Anda berada di siang hari ini. Jadi saya dari Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya kemarin, di mana di Polda Sulawesi Utara telah dilaksanakan serah terima jabatan 6 Kapolres di wilayah Sulut. Ada Kapolres Kaptamobagu, Kapolres Bolmong, Kapolres Sitaro, dan Kapolres Talaut, dan juga ada Kapolres Bolmong Utara, serta ada satu jabatan Direktur Intelkam atau Dir Intelkam Polda Sulut. Pergantiannya Dir karena sudah memasuki masa pensiun maka diganti. Dan untuk anak Kapolres ini kemarin mereka sudah satu Dir setelah dilantik kemarin, dan mereka akan melaksanakan tanggung jawab baru. Dan beberapa personil mereka pun diberi pesan oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno agar melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Dan menurut Kapolda sendiri, kegiatan sertijab ini merupakan hal yang biasa di jajaran Polda Sulawesi Utara. Karena kegiatan sertijab ini merupakan pengembangan karir dari masing-masing anggota Polri. Dan pesan beliau kepada seluruh jajarannya agar terus mengamankan dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Terlebih di daerah satu poin yang sempat saya kutip kemarin tentang di daerah Bola Mongondo. Dia memberikan pesan penting kepada Kapolres Bola Mongondo yang dilantik kemarin agar berusaha
supaya mengamankan masyarakat, karena di daerah Bolomong memang sering terjadi tarkam perkelahian antar kampung, hingga akhirnya dia meminta dengan sangat kepada Pak Kapolres untuk memberikan pengamanan yang sangat lebih dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan kegiatan itu telah selesai dan masing-masing dari para anggota yang Kapolres telah dilantik akan mengadakan kegiatan langsung di wilayah Polres mereka untuk kegiatan juga bisa sambut dari masing-masing Kapolres yang ada. Itu saja yang bisa saya laporkan dari Manado, tepatnya di Polda Sulawesi Utara. Terima kasih dan tetap semangat. Baik, terima kasih rekan Reni dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satreskrim Polresta Balikpapan bersama Jatan Ras Polda Kaltim dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta meringkus seorang pria berinisial RS. Warga Sumberjo, Balikpapan Tengah, Balikpapan tersebut dibekuk lantaran disangka melakukan tindak pidana pencurian terhadap koper milik penumpang di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Di mana ia berhasil diamankan petugas di wilayah bandara pada Minggu 3 Juli dan lantas digelandang menuju Mapolresta Balikpapan. Adapun korbannya yakni Rizky Sobari, 28 tahun, warga Kebon Pisang, Sumur, Bandung yang merupakan asisten dari selebriti kondang Dewi Muria Agung alias Dewi Persik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Zain. Baik, selamat siang rekan kerja, dapat kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil menangkap seorang pria berinisial RS, usia 25 tahun, warga Kota Balikpapan, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap salah satu koper dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan ternyata penangkapan tersebut bermula dari laporan salah satu asisten dari Dewi Persik yang bernama Rizky Sobari karena merasa kehilangan daripada barang-barang berharga milik Dewi Persik. Dan dari modus operandi sendiri dijelaskan dari Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, di mana tersangka RS ini membongkar koper-koper yang ada di penyimpanan, dan kemudian untuk membuka koper tersebut tersangka melakukan pembukaan dengan cara metode pembukaan kode secara acak, dan kemudian mengambil barang-barang berharga dan mengembalikan koper ke tempat semula. Dan korban mengetahui adanya barang yang hilang karena setelah dicek isi koper berantakan dan memang ada barang yang hilang, diantaranya 2 buah kalung emas dan 1 emas batangan. Adapun dari hasil wawancara Tribun Kaltim dengan tersangka, di mana dia tidak mengetahui bahwa koper yang sudah dia gasak ini adalah merupakan milik dari selebriti Dewi Persik. Namun dia mengaku bahwa kegiatan atau aksi ini sudah dia lakukan beberapa kali di bandara, dan memang dia menyebut masih ada pelaku lain yang belum tertangkap sampai hari ini. Atas perbuatannya dikatakan oleh Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, korban mengalami kerugian sampai dengan 100 juta rupiah, dan atas tindak pidana tersebut tersangka RS dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Demikian yang bisa dilaporkan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Zain dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aparat Satpol PP Manado yang di-backup aparat TNI dan Polri membongkar puluhan kios tempat usaha di Jalan Samping Transmart yang menuju ke arah Ring Road Manado, Sulut pada Rabu 6 Juli. Pembongkaran dilakukan karena tempat usaha tersebut tak berizin. Aparat mendatangi tempat usaha, mengeluarkan barang-barang di dalamnya, kemudian membongkar tempat tersebut. Tiang serta dinding kayu dirobohkan dengan dipukul menggunakan kayu. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi kemarin Satpol PP Kota Manado melakukan pembongkaran
terhadap sekitar puluhan kios yang berada di Jalan Ring Road yang berada dari Transmart menuju ke Ring Road Manado. Dan dalam pembongkaran itu, alasan dari pembongkaran adalah karena tempat itu tidak berizin, tidak memiliki IMB serta terlihat kumuh. Jadi ini adalah upaya penertiban yang kesekian kalinya dilakukan, dan dari aparat Satpol PP mengaku ini sudah sesuai dengan SOP, jadi sudah lewat 3 kali pemberitahuan, dan alasan mereka itu karena memang tidak memiliki IMB dan juga tidak memiliki tingkat higienitas yang baik tempat itu karena terlihat kumuh, jadi ditertibkan. Dan dari warga menyesalkan mengapa penertiban tersebut, karena memang dilakukan di saat warga baru mau muncul lagi UMKM. Demikian, Fitri. Ya. Baik, terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PT Biocycle Indo kenalkan produk olahan belatung atau maggot yang bisa digunakan untuk bahan pakan untuk hewan seperti kucing, anjing, burung, dan ayam. Produk yang dimaksud bernama Biocycle Dried Larvae dan Biocycle Insect Meal. Jakarta Technical University of Fisheries Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Romi Novriadi mengatakan produk olahan tersebut merupakan inovasi bagaimana membuat serangga menjadi bahan pangan bagi hewan lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Leonardus Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leo. Baik, terima kasih rekan Firda. PT Biocycle Indo kenalkan produk olahan belatung atau maggot yang bisa digunakan menjadi bahan pakan untuk hewan seperti kucing, anjing, burung, dan ayam. Produk yang dimaksud bernama Biocycle Dried Larvae dan Biocycle Insect Meal. Jakarta Technical University of Fisheries Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Romi Novriadi mengatakan produk olahan tersebut merupakan inovasi bagaimana membuat serangga menjadi bahan pangan bagi hewan lainnya. Romi mengatakan produk tersebut sifatnya sustainable, mulai dari pakan hingga sistem produksinya. Saat ditemui dalam acara Indo Livestock 2022 Expo dan Forum, Romi mengaku pihaknya telah melakukan ekspor produk mereka ke beberapa negara. Negara yang dimaksud diantaranya Kanada, Inggris, Amerika, Belanda, Jepang, dan Taiwan. Saat ditanya alasan kenapa belatung yang dipilih, Romi mengatakan karena siklus hidup belatung yang paling mudah untuk dibudidayakan dan juga komposisi protein yang dihasilkan dari belatung cukup optimal. Lebih lanjut, Romi menginformasikan belatung memiliki nutrisi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai pakan hewan lain. Romi mengatakan pihaknya telah melakukan penelitian produk tersebut sejak Maret 2022 yang lalu. Ketika ditanya terkait dengan apakah bisa dikonsumsi oleh manusia, pihaknya mengaku belum memiliki target menuju ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan produk tersebut bisa dikonsumsi juga oleh manusia. Karena hingga saat ini Romi meneliti tidak ada bahan-bahan berbahaya di dalam belatung yang sudah diolah menjadi bahan pakan hewan tersebut. Sebagai informasi, Indo Livestock 2022 Expo dan Forum merupakan pameran dan forum internasional industri peternakan, pertanian, pakan ternak, pengolahan susu, kesehatan hewan, alat-alat kedokteran hewan, dan perikanan. Indo Livestock 2022 Expo dan Forum berlangsung di Jakarta Convention Center, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak kemarin, Rabu, tanggal 6 Juli 2022, hingga keesokan harinya pada Jumat, tanggal 8 Juli 2022. Demikian informasi, kembali kepada rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Leonardus Wikel dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru petugas menundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada siang hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali kami menyapa, dan juga kami menyapa buat mahasiswa-mahasiswi Akademi Pariwisata dan Perwakilan Dermagu Medan, dan juga Fakultas Hukum Universitas Dermagu. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai, memberkati saudara, memberkati masa depan, dan juga keluarga berlimpah. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang bergabung dalam live chat kami. Kami menyapa Bapak Anton Situmorang. Shalom semua, Immanuel, selamat ibadah renungan dan Tuhan siang. Tuhan Yesus memberkati kita yang ada dalam ibadah ini. Shalom, selamat siang Bapak Anton Situmorang. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan siang. Kasih setia Tuhan menyertai, memberkati Bapak dan keluarga melimpah-limpah. Dan baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau berkat anugerah dan sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dapat menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan, yang meneguhkan hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bahwa jaringan dan cuaca agar berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat mengikuti renungan pada siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Berkati juga saudara kami dimanapun mereka berada, dan mereka selalu dalam tuntunan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu. Cintaku 100% ori, kayak produk pilihan di Shopee 77.